Mohon izin ini saya dengan begini. Saya selesaikan dulu. Ini diserahkan resmi di pengadilan dan saya sudah mengkonfirmasi ke beliau. Ini adalah karyanya beliau. Ini masalah kredibilitas nama universitas. Keberatan yang mulia sekali lagi. Sebentar. Ada pendapat dari enggak, bukan Anda yang buat ini atau beliau yang buat? Belum, Anda menuduh satu konteks penjelakan yang sangat implikasinya luar biasa. Gini. Sebentar yang mulia. Mohon izin yang mulia. Bagaimana pendapat dibuatkan oleh jaksa? Ini sebelum menjadikan istilah itu. Nah ini Anda baca ini. Sebentar, saya belum menyampaikan. Ya, baik, terima kasih yang kami lanjutkan. Tadi ada yang menarik dari yang disampaikan oleh ahli terkait dengan bahwa kemudian ketika proses penyidikan setelah penetapan tersangka ada kegiatan yang penyidikan yang dalam rangka mencari bukti, melengkapi bukti, ya menangkap kemudian ketika bicara tentang pencarian bukti setelah penetapan tersangka itu sebetulnya sifatnya masih ongoing proses kan seperti itu ya. Nah pertanyaannya kemudian ketika penetapan tersangka, ya penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka pencarian alat bukti, ya tambahan atau menyempurnakan pembuktian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian itu masih dimungkinkan masih berjalan dalam tahapan itu karena sifatnya masih ongoing proses. Apakah seperti itu? Iya, izin yang mulia. Karena di dalam hukum kita itu kan barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Dengan demikian, siapa yang menuduh adalah bukti atau penuntut. Semaksimal mungkin bukti-bukti untuk menuduhkan itu harus optimal. Berarti tidak hanya terus bertambah terus sampai pada batas apa istilahnya pelimpahan. Sampai kemudian dinyatakan lengkap. Itu yang menjadikan itu. Baik, berikutnya ini terkait dengan penunjukan penasihat hukum, ya, kaitannya dengan tersangka pada saat pemeriksaan sebagai tersangka itu dilakukan oleh penyidik, ya, kaitannya dengan penunjukan penasihat hukum. Nah di pasal 56 KUHP kan diberikan pengaturan mengenai hal-hal ya, atau kondisi di mana penunjukan itu harus atau wajib bahkan diperintahkan oleh undang-undang. Nah menurut ahli, ya, berdasarkan pasal 56 ini, ya, tugas yang diberikan kepada seorang penasihat hukum dalam konteks dia menjalankan perintah undang-undang, ya, ditugaskan oleh penyidik, ya, untuk mendampingi seorang tersangka dalam konteks pemeriksaan atau dalam untuk kepentingan pemeriksaan. Ya. Pertanyaannya adalah seorang penasihat hukum yang ditunjuk, ya, melakukan pendampingan dalam kegiatan pemeriksaan itu, apakah juga sama posisinya ketika misalnya penasihat tersangka menunjuk sendiri, kita sama-sama penasihat hukum, ya. Apakah proses pengawasan juga berjalan bisa dijalankan oleh penasihat hukum atau seperti apa? Ada perbedaan sebetulnya sehingga kemudian ketika bicara penasihat hukum yang ditunjuk berdasarkan perintah undang-undang ini berjalan lebih tidak optimal atau seperti apa? Silakan. Izin yang mulia. Konsep pendampingan itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas akusatif. Kalau kaitan ini akusatif itu meletakkan seseorang tersangka terdakwa sebagai objek. Dalam sebagai objek di sini, maka negara dalam hal ini penyidik atau penuntut umum itu wajib memberikan akses keadilan. Apakah itu yang ditunjuk atau keadilan itu tidak bisa, tapi fungsinya adalah kehadiran penasihat hukum menyeimbangkan. Karena peradilan kita itu adalah peradilan negara, hakim negara, jaksa negara, menyeimbangkan. Dengan demikian fungsi penasihat hukum sama. Apakah yang ditunjuk, apakah penunjukan sendiri? Itu kliknya ada masing-masing. Tapi yang penting ada. Baik, terima kasih. Satu lagi dari saya ini terkait dengan penahanan terhadap tersangka. Ini alasan-alasan bisa dilakukannya penahanan terhadap tersangka seperti apa menurut hukum? Dan kemudian
berharap itu Iya. bisa dikatakan berdasar hukum dan sah secara silakan. Iya, upaya paksa penahanan ini sebagai bentuk pembatasan. Kalau kita melihat apa itu ada penempatan sementara. Dalam hal ini harus memenuhi alasan objektif dan alasan subjektif. Objektifnya apa? Oh, dalam hal itu adalah tidak pidana tiga pihak diancam 5 tahun ke atas. Dapat dicatat, saya alasan subjektif lain yang ada pada masing-masing penegak hukum. Ada kewajiban melakukan ini, menghilangkan barang bukti. Yang paling urgen itu menghilangkan barang bukti. Itulah yang jadikan alasan kenapa dilakukan upaya paksa. Objektif dan subjektif sudah tertulis, saya kira sudah cukup bagian perlindungan asasi. Dan sudah sah menurut hukum penahanan dilanjutkan. Sedikit lagi, ya. Saudara ahli menyambung pada pertanyaan terkait dengan pendampingan dari penasihat hukum. Menurut ahli, apakah pada saat kondisi si tersangka ditanyakan mau didampingi atau tidak, dan yang bersangkutan menyatakan tidak perlu dan tidak keberatan, tetapi penyidik mempunyai kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum dalam pemeriksaan. Apakah penunjukan yang dilakukan oleh penyidik itu dianggap merupakan suatu perbuatan yang mengintimidasi dari tersangka? Kenapa? Ya tidak. Justru menurut saya itu bagian bagaimana meletakkan ekor seseorang tersangka sehingga harus ada penasihat hukum. Masalah ditunjuk, masalah terkait chemistry itu sangat, tapi negara dalam sudah menunjuk sebagai bentuk ekor dalam suatu pemeriksaan tersangka. Kalau kami ilustrasikan dengan kondisi tersangka yang tertanda-tanda pada saat tersangka menyatakan menolak, apakah kami juga penyidik wajib untuk menunjuk penasihat hukum? Ya, dalam hal menolak wajib menunjuk, tapi kalau menolak berita acara penolakan, sehingga seorang penyidik jangan sampai disalahkan. Karena kewajiban undang-undang adalah menunjuk, menghadirkan penasihat hukum. Apakah itu kehendak sendiri atau kehendak lain? Karena situasi kondisi. Tapi itu kuncinya wajib dulu sebagai bentuk equal. Dan apakah penyidik juga, atau maksud kami ada pendapat ahli yang menyatakan harus dikasih kesempatan untuk menunjuk sendiri, sehingga ada kesempatan dia untuk kembali atau memilih sendiri. Apakah dengan kita menunjuk itu melanggar hasilnya si tersangka? Ya, menurut saya tidak ya. Menurut saya tidak, karena itu kecepatan. Kita bicara secepat dalam suatu pemeriksaan. Ya. Dan itu kan masih dalam pemeriksaan. Nanti akan diungkapkan di dalam pemeriksaan yang lebih luas lagi pemeriksaan. Cukup banyak. Kemudian dilanjutkan untuk ahli topik apa? Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara ini supaya nyaman, apakah boleh diseling ke kami dulu? Iya, begitu. Kan tadi kemarin juga kita begitu. Seling dulu kami. Baik, kalau itu saya start dulu. Kalau itu biar sama-sama. Terima kasih ahli. Profesor Dr. Ibnu Nugroho SH.M.Hum. Bapak adalah guru besar di Universitas Jenderal Sudirman. Ini betul keterangan Bapak? Ya, catatan kondisi. Sudah saya tanda tangan. Sudah tanda tangan betul ya? Ini Bapak yang buat betul? Ya. Saya ingin menunjukkan ke hakim yang hormat dan juga semua hadirin yang hadir dalam persidangan ini, naskah yang dibuat profesor sama persis dengan naskah yang dibuat oleh PhD Taufik Ahmad. Kata demi kata, spasi bahkan titik komanya sama. Saya ingin tanya, siapa yang menyontek? Bapak profesor yang membuat Beratan. Bapak yang menyontek? Beratan yang
Nah, yang mulia, sebentar, saya selesaikan dulu. Ini kaitannya, ahli ini kita keterangannya untuk diminta keterangannya sebagai ahli. Ya. Karena beliau adalah seorang akademisi, seorang guru besar yang kita harus hargai, hormati semua karya-karyanya. Kalau dalam persidangan yang mulia ini, dalam membuat ini pun saling mencontek, saling menjiplak, bagaimana dunia akademik? Izin. Biar supaya jangan polemik, kalau mau itu dipertentangkan sekarang, kalau ini kita anggap affidavit yang disampaikan oleh para ahli, sekarang ini saya kembalikan ini, nanti apa yang menjadi diterangkan sekarang ini dalam kapasitasnya sebagai ahli tidak ada. Iya. Sebentar ya, Mohon ini izin kaitannya dengan begini. Saya selesaikan dulu. Saya- Ini diserahkan resmi di pengadilan. Dan saya sudah mengkonfirmasi ke beliau, ini adalah karyanya beliau. Ini masalah kredibilitas namanya keberatan yang mulia sekali lagi. Sebentar. Ada pendapat dari Ini pertanyaannya. Enggak, bukan Anda yang buat ini atau beliau yang buat? Loh, Anda menuduh satu konteks penjiplakan yang sangat implikasinya luar biasa. Gini, Konspirasi. sebentar yang mulia. Mohon izin yang mulia. Bagaimana pendapat dibuatkan oleh jaksa? Ini sebelum menjadikan istilah itu. Nah ini Anda baca ini. Sebentar, saya belum menyampaikan. Ya, ada bagian. Kalau bisa kita buat persidangan ini joy, jadi terang-terang di kasus begitu. Kalau menjadi pertentangan ini menyangkut masalah pendapat ini, saya juga pasti pun dari pihak termohon pasti mempertahankan dalilnya masing-masing. Ini tidak benar, ini benar, ini tidak benar. Sekarang saya ambil kesimpulan dari situ semua bahwa kalau memang ini menjadi pertentangan hasil affidavit ini, hasil pendapat ini, sekarang ahli ini dihadirkan langsung di persidangan ini. Apapun yang menjadi pendapat ahli ini itu yang kami pegang, yang kami catatkan di sini. Sehingga kebebasan untuk menanyakan segala sesuatu hal sesuai dengan keahlian ahli ini saya persilahkan kepada judulnya. Itu ada kesimpulannya ya. Betul, kami tidak mempermasalahkan apa yang disampaikan yang mulia yang bijaksana, itu tepat sekali. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa ahli ini kita dengar keterangannya sebagai ahli untuk membuat terang masalah ini, kan begitu. Tetapi dengan sudah adanya indikasi rekayasa seperti Nah ini sekali lagi akan keberatan yang mulia. Sebentar yang mulia, boleh kami bicara. Dengarkan dulu ya. Ini ada persoalan yang serius ketika penasihat hukum menggunakan istilah menjiplak. Ini persoalan yang serius. Iya. Nah, Dan kami akan melaporkan. sebentar dulu. Kami akan Sebentar melaporkan. Sebentar. Oke. Ini penilaian saudara. Oke. Sebentar, saya belum selesai. Tunggu dulu. Saya belum selesai. Anda membuat suatu penilaian sendiri tentang kalian. Ya. Bukan persoalan poin. Nah, satu, kami ingin sampaikan yang mulia. Ketika dua ahli punya pendapat yang sama terhadap satu soal, kenapa Anda harus mempersoalkan? Tunggu sebentar, belum selesai. Sebentar. Ini penilaian saudara. Sebentar ya. Oke. Affidavit ini Anda cermati nggak? Ya, sabar dulu. Oke, itu yang pertama yang mulia. Ya, yang kedua, ini dua hal yang berbeda. Halaman dan poin-poin yang disampaikan juga berbeda. Nah ini harus dicermati dulu. Maka ketika penasihat itu mengatakan ini adalah soal jiplak dan seterusnya, ini adalah persoalan yang serius. Anda harus menghargai affidavit. Itu poinnya yang mulia. Nah, yang Prof. Hipno ada 9 poin yang diterangkan di affidavit ini. Kemudian Pak Taufik ada 18 poin. Nah, ini penilaian saudara mengatakan ini adalah jiplak. Itu penilaian saudara sekali lagi ya. Penilaian saudara ya. Ya. Itu saya kira dari kami juga berbeda.
Kalau pendapatnya sama, kami setuju. Tapi kalau titik komanya semuanya sama, ini menjiwlakan. Cukup dua-duanya. Jadi kembali saya tegaskan aja. Jadi kita sama-sama masing-masing ini baik pemohon maupun termohon pasti mendalilkan keadilan. Ya. Jadi saya ambil kesimpulan dari yang bermasalahkan saya. Abi-abi yang diserahkan kepada saya ini tidak menjadi acuan bagi saya. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan bebas-bebasnya bertanya kepada ahli ini. Apakah di luar itu maksudnya isinya ya, apakah sehubungan dengan keahlian para ahli itu silakan. Itu ada ya. Ini saya terangkan aja. Ya, saya terangkan aja. Ya. Jadi dari ini kita bisa ditentukan bagi kami. Kalau memang ada tindak lanjut terhadap itu ya, silakan. Ya, ini mohon izin ya, kami akan menjelaskan. Kami akan melaporkan tindakan pengkhianatan dalam dunia akademisi. Ya, silakan. Mohon izin yang mulia. Mungkin satu lagi. Ini ahlinya ada. Apa yang diterangkan di poin-poin ini ahlinya ada. Ya. Dia Nah, supaya menjadi tidak bertentangan lagi ini, ya, supaya tidak bertentangan. Sekarang apa yang diterangkan di persidangan itu memang segitulah sebiannya. Itulah yang kami pegang. Kenapa ini selalu saya minta affidavitnya selama ini, baik saksi dari ahli dari pemohon maupun dari termohon, karena memang kita keterbatasan untuk ada penulisannya bahasa yang tidak kita mengerti, jangan pula kita salah ketik, supaya kami menggampangkan kami dalam mengutip itu di dalam putusan kami, itu intinya. Namun apa yang disampaikan di persidangan ini, itulah yang menjadi yang kita terima, yang kita tuangkan dalam putusan kita. Itu aja. Jadi kalau lagi pertentangan sekarang kesempatan untuk bertanya jawab kepada ahlinya. Iya, kami dari awal berniat ingin bertanya kepada ahli. Tapi tadi karena dengan peristiwa ini, ya sudah kita lihat sama-sama bahwa ini ada penjiplakan sama persis, dan itu menurut kami secara akademik tidak. Ini istilah penjiplakan yang kami keberatan. Anda mau pakai istilah apa pun terhadap Anda. Saya mau pakai istilah saya. Ini istilah kepada orang lain. Ya. Ini kepada ahli kami. Ini istilah penjiplakan ini. Iya, betul. Tunggu. Kalau Anda nggak suka, Anda tuntut. Kalau nggak, saya tuntut mereka. Silakan begitu. Begitu aja. Bagi kami ini penjiplakan. Titik komanya itu sama persis. Istilah penjiplakan yang kami keberatan. Silakan bertanya. Istilah penjiplakan. Jangan gunakan istilah itu lagi. Kamu mau ngaku ke saya? Ya kami ngaku. Kamu mau saya ngaku? Saya atur pun kalian siap dulu. Makanya semua diam ya. Dan semuanya itu ke depan. Kita saya tinggalkan dan sidang ini. Ya. Ya. Kami ingin menegaskan. Ya. Ini kesempatan kami. Kami ingin menegaskan bahwa setelah membaca yang tertulis dari saudara ahli yang dikatakan dari diakui dibuat sendiri, lalu ternyata kami teliti sama persis dengan dibuat ahlinya, kami meragukan keahlian saudara, dan kami akan memproses ini secara akademik, secara menjiplak ini. Dan untuk itu kami tidak menganggap sebagai ahli dan kami tidak akan menanyakan apapun kepada dia. Terima kasih.